Anak-anak, sekarang kita akan masuk sesi yang berikut dari masa pengenalan lingkungan sekolah ini. Sesi yang berikut adalah tentang pengenalan tata tertib peserta didik yang berlaku di SMP Kristen Satya Wacana. Tujuan kita mengenal sesi ini adalah, yang pertama, kalian diharapkan akan mengetahui arti dari tata tertib. Yang kedua, kalian diharapkan mengetahui tujuan diadakannya tata tertib. Yang ketiga, kalian diharapkan mengetahui manfaat kenapa dibentuk tata tertib. Yang keempat, kalian bisa mengetahui isi dari tata tertib yang berlaku di SMP kita ini. Yang kelima, kalian mengetahui sanksi apa yang akan ditanggung kalau kalian melanggar tata tertib. Dan yang keenam, apa hubungan antara pelaksanaan tata tertib dengan penilaian di dalam rapot nantinya. Baik anak-anak, kita akan masuk ke tujuan yang pertama, tentang arti dari tata tertib. Tata tertib adalah kumpulan aturan yang dibuat secara tertulis dan mengikat anggota masyarakat, dalam hal ini anggota sekolah lab. Aturan-aturan ketertiban dalam berperilaku itu ditulis dan dijadikan sebagai patokan untuk menentukan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Yang kedua, kita akan melihat tentang tujuan diadakannya tata tertib. Untuk apa tata tertib dibuat? Ada beberapa tujuan. Tujuan yang pertama adalah agar tercipta keamanan, ketentraman di dalam lingkungan sekolah. Tujuan yang kedua, agar peserta didik atau kalian dapat mengetahui apa tanggung jawab, apa itu hak, dan apa itu kewajiban kalian. Tujuan yang ketiga, agar peserta didik mengetahui hal-hal yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan dilakukan di sekolah. Yang berikut kita akan melihat tentang manfaat dibuatnya tata tertib. Untuk apa tata tertib itu dibuat? Yang pertama, tata tertib itu dapat dipakai sebagai alat untuk melatih kedisiplinan. Yang kedua, untuk melatih tanggung jawab. Yang ketiga, untuk mengefektifkan kegiatan sekolah. Yang keempat, mengingatkan tugasmu sebagai seorang pelajar. Yang kelima, melatih kejujuran. Yang keenam, menjaga kenyamanan lingkungan. Yang ketujuh, melatih kemandirian. Yang kedelapan, melatih keterampilan sosial dan soft skill. Yang berikut, menghilangkan kecemburuan sosial. Dan manfaat yang terakhir adalah meningkatkan kebersamaan. Kemudian kita akan melihat selama kalian bersekolah di SMP Kristen Satya Wacana ini, tata tertib yang akan Anda ikuti itu seperti apa? Di SMP Kristen Satya Wacana, tata tertib kita itu terdiri dari 10 bab dan 27 pasal. Saya tidak akan melihat masing-masing pasal secara beruntun. Saya hanya akan mengambil beberapa poin yang nanti sekiranya dipandang perlu. Untuk bab 1 itu penjelasan umum. Bab 2 ini mengatur tentang hari sekolah, waktu belajar, dan presensi. Bab yang ketiga mengatur tentang pakaian sekolah. Bab 4 mengatur tentang penggunaan laboratorium. Bab 5 mengatur penggunaan perpustakaan. Bab yang keenam
tentang pembagian rapot dan pertemuan dengan orang tua atau wali peserta didik. Bab yang ke-7 tentang uang sekolah dan cara pelunasannya. Bab 8 tentang penilaian perilaku positif. Bab 9 tentang sanksi. Dan bab 10 itu tentang pasal tambahan. Nah, untuk pasal yang ingin saya tunjukkan ke kalian pada saat ini, kita akan melihat pasal yang berkaitan dengan sanksi. Sanksi itu adalah hukuman atas pelanggaran. Tentang sanksi itu dapat kita lihat di pasal 22 yang isinya untuk ayat pertama, setiap pelanggaran akan diakumulasikan dari awal tahun pelajaran sampai akhir tahun pelajaran yang sedang berlangsung. Maksudnya, setiap pelanggaran itu punya bobot nilai atau punya poin. Masing-masing pelanggaran yang kalian lakukan itu akan dikumpulkan poinnya dan dihitung sebagai alat untuk menentukan sanksi. Poin yang dikumpulkan itu hanya berlaku dari awal tahun sampai akhir tahun. Itu artinya pada awal tahun pelajaran berikut poinnya kembali 0. Itu maksud ayat yang pertama. Sedangkan ayat yang kedua, setiap pelanggaran terhadap tata tertib ini dapat dikenakan sanksi sesuai dengan bentuk dan jenis pelanggaran. Bentuk-bentuk tindakan atau sanksi terhadap pelanggaran tata tertib berdasar acuan poin pelanggaran. Kalau terkumpul poin sampai dengan 400, itu diadakan peringatan lisan. Poin sampai dengan 500 dibuat peringatan tertulis pertama, orang tua dipanggil dan skorsing 1 hari. Poin sampai dengan 750 peringatan tertulis kedua, orang tua dipanggil dan skorsing selama 3 hari. Poin sampai dengan 1000 peserta didik akan dikembalikan kepada orang tua. Itu tentang sanksi. Dan yang terakhir, kita akan melihat tentang penilaian perilaku positif. Itu dapat kita temukan di pasal 21. Peserta didik yang mengikuti lomba atau mendapat juara akan mendapat penghargaan berupa penambahan nilai sesuai mata pelajaran yang relevan. Artinya, kalau kalian menang di suatu lomba, maka mata pelajaran yang berkaitan itu akan ditambah nilainya. Ayat yang kedua, peserta didik yang mengikuti kegiatan partisipatif atau sebagai utusan sekolah, poin positif diperoleh menjadi komponen penilaian sikap. Jadi penilaian sikap itu didasarkan pada poin yang didapat oleh kalian kalau kalian mempunyai perilaku yang positif. Ayat yang ketiga, peserta didik yang berperilaku positif, poin positif diperoleh menjadi komponen sikap. Nah, konversinya, kalau poin positifnya lebih dari 275, maka nilai sikapnya sangat baik. Kalau antara 125 sampai 250 poinnya baik. Antara 500 sampai 100 poinnya cukup. Kalau poinnya kurang dari 50, itu penilaian sikapnya adalah kurang. Demikian anak-anak, sepintas tentang tata tertib yang berlaku di SMP Kristen Satyawacana. Kiranya apa yang saya sampaikan memberi sedikit gambaran tentang peraturan apa yang nantinya akan kalian dapat selama Anda menjadi siswa di SMP Kristen Satyawacana ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan dari hari ini bermanfaat bagi kalian sebagai siswa SMP Kristen Satyawacana.